Baik, perkenalkan nama saya Hermanus Maktose. Di sini saya akan membahas Pancasila dan agama. Yang pertama, Pancasila sebagai sebuah harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga mengatur hubungan antara negara, termasuk hubungan antar agama. Pancasila mendorong terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan mengakui ketuhanan sebagai fondasi utama Pancasila, menekankan bahwa setiap agama harus dihormati dan diperlukan dengan adil. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi umat beragama untuk hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Pancasila sebagai dasar kehidupan beragama. Pancasila menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan dan mendorong rakyatnya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini tercermin dalam pasal Undang-Undang pasal 29 ayat 2 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pancasila dan agama bekerjasama sinergis dalam membentuk tatanan kehidupan yang harmonis. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Ini terlihat dalam berbagai kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua kelompok agama dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan keyakinan. Toleransi beragama adalah salah satu manifestasi dari prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia berusaha menjadi contoh negara di mana keragaman agama bukan menjadi sebuah konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk bersatu. Dialog antar beragama sering dilakukan untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Banyak organisasi masyarakat yang berfokus pada upaya untuk mempromosikan toleransi dan kerjasama antar agama. Mereka sering mengadakan acara-acara bersama yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Pancasila juga menjadi panduan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh masyarakat. Ini termasuk dalam upaya untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dan agama juga berperan dalam membentuk identitas nasional. Identitas ini tercermin dalam budaya dan tradisi yang kaya di Indonesia, di mana upacara adat, perayaan hari besar keagamaan, dan ritual-ritual tradisional sering sekali mencerminkan kombinasi nilai-nilai ini. Pancasila juga mendorong adanya semangat gotong royong yang merupakan nilai tradisional Indonesia. Nilai gotong royong ini juga sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya kerjasama dan tolong-menolong. Dengan demikian, Pancasila dan agama bersama-sama membentuk masyarakat yang saling membantu dan peduli satu sama lain. Di tengah tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, Pancasila dan agama memberikan landasan yang kokoh
bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan menjaga identitasnya. Keduanya berperan penting dalam membentuk masyarakat yang tangguh dan berdaya saing, namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian dari jati diri bangsa. Pancasila sebagai landasan etika publik. Dalam ranah publik, Pancasila berfungsi sebagai landasan etika yang mengatur perilaku individu dan institusi, misalnya prinsip keadilan sosial, mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan. Nilai-nilai agama seringkali memperkuat komitmen terhadap etika publik ini. Tantangan dan harapan meskipun Pancasila telah berhasil mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia, tantangan tetap ada. Radikalisme agama dan intoleransi menjadi ancaman bagi persatuan dan kerukunan, namun dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih harmonis dan inklusif. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara Pancasila dan agama, masyarakat Indonesia diharapkan dapat terus menjaga kerukunan, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan agama saling menguatkan dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis dan berkeadilan. Keduanya menjadi panduan dalam membangun bangsa yang beradab, bermoral, dan berintegritas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama. Indonesia diharapkan dapat maju dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam hal kerukunan dan toleransi beragama. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Argeni Suja. Saya akan melanjutkan, yaitu agama dalam perspektif sila kedua hingga kelima. Yang pertama, sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengandung nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran agama manapun. Nilai seperti nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepedulian terhadap sesama. Agama mengajarkan umatnya untuk bersikap adil dan beradab, jalan dengan prinsip Pancasila dan dalam membangun masyarakat yang saling menghormati dan saling menolong. Selanjutnya yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Menggarisbawahi pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa, agama dapat berperan sebagai perekat sosial yang memperkuat kesatuan nasional. Melalui ajaran kasih sayang, toleransi, dan persaudaraan, agama dapat mendorong rakyat untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Selanjutnya, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni mencerminkan prinsip demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat dan partisipasi aktif setiap warga negara dalam mengambil keputusan. Agama mengajarkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam mencapai mufakat yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila. Selanjutnya, yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Agama mengajarkan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Ajaran ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memajukan keadilan sosial dan menghapus kesenjangan sosial. Kesimpulannya yaitu Pancasila dan agama memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis bernegara yang harmonis di Indonesia.
Pancasila dengan kelima silanya menjamin kebebasan beragama dan mendorong toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila dan agama bersama-sama membentuk fondasi yang kokoh bagi pembangunan bangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Sekian presentasi ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.